Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi pada Senin 7 Agustus 2023, marilah kita memulai renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat hidup yang sudah kami terima sepanjang istirahat malam yang lalu. Dan kami mohon semoga di awal hari ini Engkau senantiasa menyertai, membimbing, dan menuntun hidup kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga kami mampu berbagi kasih dengan siapapun yang kami jumpai hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari," lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan, sambil menengadah ke langit, diucapnya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Kamu harus memberi mereka makan." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam dunia dewasa ini tidak ada lagi istilahnya makan gratis. Jika mau makan harus bayar, baik itu bayar dengan uang maupun dengan tenaga, atau kerja dulu baru makan, atau habis makan bayar, atau bayar dulu baru makan. Dan istilah yang lagi tren adalah tidak ada makan siang yang gratis. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil pagi ini dibuka dengan kisah bahwa Yesus setelah mendengar informasi atau berita Yohanes Pembaptis dibunuh, ia pun menyingkir dengan perahu ke tempat lain. Pertama-tama bukan karena rasa takut untuk dibunuh atau menghindar dari kematian karena takut dibunuh, tapi semata-mata Yesus mau mencari ketenangan dan keheningan
beristirahat sejenak, dan mungkin juga mau merenungi kematian Yohanes Pembaptis, sahabat dekatnya. Tujuan penyingkiran untuk mengasingkan diri ternyata tidak tercapai atau gagal. Kenapa gagal? Karena orang banyak yang tahu ke tempat mana Yesus menyingkir, mendahului Yesus tiba di sana. Saat ia mendarat dengan perahu, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka Yesus pun menjadi iba hati oleh karena belas kasihnya kepada mereka. Belas kasih Yesus pertama jatuh pada orang-orang sakit, maka ia pun menyembuhkan banyak orang sakit, baik yang sakit fisik maupun yang sakit batin, dengan melupakan permasalahan pribadinya. Belas kasih Yesus tidak hanya untuk orang-orang sakit, tapi juga kepada orang-orang banyak lainnya. Hal itu nampak dari rasa simpatik para rasulnya kepada orang banyak yang datang mengikuti Yesus, yang mayoritas tidak membawa makanan. Maka para rasul menyampaikan rasa simpatik mereka kepada Yesus dengan satu permintaan, agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makan di desa-desa, karena tempat itu sunyi dan hari hampir malam. Para rasul juga punya rasa ibah, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada mereka. Tetapi Yesus menjawab permintaan para rasul dengan sebuah perintah. Orang banyak tidak boleh pergi, tetapi mereka harus memberi mereka makan. Perintah itu tentu saja membingungkan. Bagaimana cara memberi orang sebanyak itu makan? Maka mereka pun menjawab Yesus, "Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan." Mendengar jawaban para rasul, Yesus pun menyuruh mereka membawa kepadanya 5 roti dan 2 ikan, serentak memberi perintah kepada orang banyak untuk duduk. Ia pun mengambil roti dan ikan lalu berdoa kepada Bapanya, mohon berkat agar diperbanyakkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan menyuruh para rasul membagikan roti dan ikan-ikan yang sudah dipecah-pecahkan itu kepada orang banyak. Di sini dapat kita lihat bahwa Yesus juga menaruh perhatian kepada kebutuhan jasmani orang banyak tersebut. Dari 2 tindakan Yesus terhadap orang banyak itu terbaca bahwa di sisi kemanusiaannya, ia merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak. Bersedih atas kematian Yohanes Pembaptis adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi Yesus tidak ingin tenggelam dalam perasaannya itu. Dia tetap berkarya karena belas kasihnya kepada orang banyak. Ia sungguh menghayati dan mempraktikkan ajarannya, yakni menyangkal diri. Dia menyangkal eksistensinya yang lagi butuh ketenangan untuk beristirahat dan merenung. Dia memilih untuk tetap berkarya bagi banyak orang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dewasa ini banyak orang memiliki banyak kekayaan atau harta, dan tidak disangka pula ada banyak orang juga tidak punya sesuatu. Akibat kerakusan dan ketamakan orang-orang berada atau berharta yang ingin semakin kaya dengan terus menekan orang-orang miskin dengan aneka cara agar mereka tetap kaya dan orang-orang miskin tetap miskin. Hal ini dapat terjadi karena orang kaya tidak punya hati bagi orang-orang tak berpunya. Rasa belas kasih jauh dari lubuk hati orang-orang berada. Maka sering orang-orang seperti itu berujar dalam kesombongan dan kecongkakan, tidak ada makan siang yang gratis. Bagi kita orang-orang Kristiani, perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan, menjadi perintah yang aktual dan relevan. Dan kita juga harus punya hati yang seperti Yesus, punya rasa belas kasih terhadap sesama yang butuh disembuhkan dari luka-luka batinnya.
bukan hanya dalam hal kebutuhan lahiriah jasmani, tapi juga kebutuhan akan disembuhkannya luka-luka batin yang sedang mereka hadapi. Perintah kamu harus memberi mereka makan jangan hanya dipandang dari sudut lahiriah atau jasmani, tapi juga dari sudut kerohanian. Karena dalam dunia dewasa ini ada banyak orang berlimpah-limpah harta dunianya di satu sisi, tapi di sisi lain mereka ada juga yang kekurangan harta surgawi. Maka sebagai orang Kristiani yang sungguh beriman, yang punya banyak harta dunia, mesti merasa terpanggil untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Sebab dengan berbagi kita tidak menjadi miskin. Demikian juga yang kaya dalam harta imani harus merasa terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang berada namun tidak punya hati belas kasih terhadap sesamanya. Hanya dengan cara dan jalan seperti inilah kita telah menjawab perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami akan berangkat ke tempat-tempat kerja kami masing-masing. Kami mohon lindungilah kami di perjalanan, dan semoga hari ini lewat pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua orang-orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja dan juga yang bekerja di rumah. Orang-orang yang kita jumpai di perjalanan dan yang bekerja bersama kita, baik di kantor, di perusahaan, maupun di rumah. Senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.